Oke, ini ada soal PM yang katanya mirip banget dengan yang keluar di hari kelima UTBK 2026, guys. Jadi di sini ada teks sepertinya, cuma di sini disediakan cuma dalam bentuk gambar. Jadi ada kolam, di dalamnya dipecah ada zona dangkal sama zona dalam. Zona dangkal berarti ada sini, guys. Ini kedalamannya 0,4 meter, sudut pusatnya 60. 60 kayaknya nggak mungkin di sebelah sini. Oh, ini ketukar, guys. Ini dangkalnya tuh ada di sini, dalamnya itu ada di sini itu, guys. Ini ketukar ya informasinya. Kenapa itu ya? Karena sudut pusatnya ini kan 60, guys. 60 itu harusnya ada di sini, guys. Ini 60. Berarti ini ketukar ya. Ini dangkalnya di sini, dalamnya ada di sini. Ini kedalamannya sudah ada, guys. Langsung ke pertanyaan pertama ya. Berapa luas total permukaan kolam? Oh, ini keseluruhan berarti ya. Ini perhatikan meskipun kita bagi kolamnya jadi zona dangkal sama dalam, guys. Ingat kalau total dari keseluruhan permukaannya ini kan bentuknya full lingkaran, guys. Jadi pertama jelas ya, yang pertama kita nyari luas dari total keseluruhan lingkaran. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat ya. Ingat di sini diameternya sudah diketahui di soal ya. Ingat jari-jari adalah setengahnya diameter. Berarti tinggal bagi 2 dapat 10 per akar pi, tinggal dikuadratin. 10 dikuadratin 100 ini kan jadi pi ya, kecoret berarti jawabannya adalah 100, langsung dapat untuk pertanyaan pertama. Yang kedua, jika kolam diisi air hingga penuh ya, rata dengan permukaan paling atas, berapa volume total air yang dibutuhkan untuk mengisi kolam tersebut? Nah, ini harus dipecah, guys, karena kedalamannya jelas beda-beda ya. Jadi di sini volume ya, untuk pertanyaan kedua berarti kita harus pecah, kita nyari volume yang dalam gitu ya, harus kalian tambah sama volume yang dangkal, guys. Ingat ya, kalau misalkan yang ini dangkal ya guys, ini yang sebelah sini dangkal, ini kan sudutnya 60 derajat. Jadi bagian dari lingkarannya itu ya 60 derajat, kan satu putaran segini kan tinggal 60, berarti tinggal 60 per 360 sama dengan 1/6. Jadi bagian yang dangkal sini ini 1/6-nya dari total lingkarannya guys. Berarti ini sama saja kita mencari volume yang dangkal di sini sama aja dengan 1/6, ingat volume nanti luas alas kali tinggi ya. Luas alasnya kan tadi sudah ada 100, 1/6 kali 100 kalikan tingginya itu yang kedalamannya guys. Berarti dangkal, ingat yang dangkal itu yang ini ya, kalikan 0,4. Sementara yang dalamnya sini gitu ya, berarti sisanya kalau sini 1/6-nya berarti yang sini itu 5/6-nya guys, 5/6 dari lingkarannya. Berarti volumenya adalah 5/6 gitu ya, luas alasnya tetap 100 dikalikan tingginya tuh kedalamannya guys, kedalamannya tuh yang 0,5 ya, ini 0,5. Sekarang tinggal kalian tambah aja guys, ini berarti di sini jadinya berapa, 50, 250 per 6, kita tambah sama di sini berarti berapa guys, ini 40 ya, berarti 40 per 6. Karena ada fitur kalkulator nih, kalian bisa kalkulator aja langsung guys, berarti 290 bagi 6 ya, 290 kita bagi sama 6, 48,3 sekian ya, 48,3 sekian, berarti jawabannya yang B ya. Lalu pertanyaan yang ketiga ya. Berapa panjang pagar pengaman yang harus dipasang di sepanjang busur lingkaran zona dangkal? Ingat yang dangkal tuh di sini guys ini. Nah, berarti ini sama saja kita akan mencari panjang busur guys ini. Ingat ya untuk yang pertanyaan ketiga ini kalian bisa pakai perbandingan guys. Panjang busur per keliling lingkaran sama dengan sudut pusat per 360. Ini sudah selesai guys. Berarti panjang busurnya sama dengan sudut pusatnya nih ada guys 60 ya, berarti 60 per 360 kalikan keliling lingkarannya kita pindah ke sini guys. Berarti keliling lingkaran kan 2 kali pi kali r ya, R-nya kita dapatnya berapa guys? Ini R-nya kan kita dapatnya adalah 10 per akar pi itu ya, 10 per akar pi kayak gini. Tinggal kita bagi ini 1/6 ya, berarti dapatnya 1/6 jadinya 10 akar, nih pi per akar pi juga akar pi guys, akar pi per 3. Sudah nggak bisa diawakan lagi, sudah ini jawabannya guys. Lalu soal yang berikutnya ini ada teks baru ya. Sebuah stadion memiliki lintasan lari ya berbentuk lingkaran. Ini ilustrasi gambarnya ini ada sini. Ini nggak tahu nih emang ada atau buatan dari yang bikin guys. Ini ada kayaknya sih. Dengan lebarnya 90 meter, di luar lintasan terdapat area parkir bentuk cincin dengan lebar 30 meter yang dibagi jadi 3 sektor. Oh ini guys, ini sektor 1, 2, sama 3 ya. Dengan perbandingan luasnya ada, pada lintasan terdapat 6 lampu yang merata. Lampunya berarti, oh yang kuning-kuning ini lampunya guys, ini lampu yang kuning ya. Jarak lintasan antara lampu yang berdekatan 30 pi. Oke, langsung aja ke soalnya. Yang pertama, jika Andi dan Budi berlari bersama-sama dengan kecepatan Andi Budi berturut-turut adalah ini selama 9 menit 55 detik, maka sudut yang terbentuk berapa? Sudut, pertanyaannya di sini ini fokus ke sudut.
Ini kalian sebenarnya nggak perlu hafal rumus ini bentuk kecepatan itu apa guys, perhatikan ya, sudut itu kan pipian ini. Nah ada waktu di sini menit guys, nah berarti kita butuh waktunya dulu ya, waktunya ini kita bagi dulu, atau kita ubah ke bentuk menit. Di sana tuh kan 9 menit ya, berarti ini 9 menit ditambah 55 detik, kalau mau ngubah ke menit berarti harus kalian bagi 60 guys. 55 bagi 60 sama-sama kita bagi 5 berarti sama aja dengan 9 tambah 11/12 ya. 12 kali 9 berarti 108, 119/12 menit guys ya. Nah sekarang gimana cara mencari sudutnya? Nih gampangnya gini guys. Perhatikan di sini di satuannya kalian fokus ke satuannya aja. Di sini kan ada per menit. Biar menitnya hilang ya kalikan aja sama menitnya guys. Berarti yang pertama ini pi-nya itu ya, biar hilang menitnya kalian kalikan sama menitnya ini nih. Berarti kalikan 119/12. Nah kayak gini cepatnya, nggak usah hafalin rumus ya. Nah, dari sini juga caranya sama, guys. Berarti dari sini 2pi/3 ini kalikan aja sama menitnya. Berarti 119/12. Yang diminta sudut di antara keduanya tinggal kalian kurangin aja ya. Nah, ini untuk ngurangin nih bentar ya, guys. Ini karena bisa kalkulator karena kalkulator aja ya. Ini kalau misalkan kalian mau keluarkan 119/12-nya dulu boleh, guys. Ini jadinya kan pi min 2 pi/3 ya. Sepertiga pi jadinya ya. Berarti ini sama aja dengan pi/3 60 guys. Berarti ini 60 gitu ya, 60 kita bagi dulu nih kalkulator aja 12, ketemunya 5 lalu kita kalikan sama 119 guys. Ini kan ketemunya adalah 595 kalau nggak salah ngitung ya. Nah ini kalau misalkan lebih dari 360 kurangin aja langsung dengan 360 guys. Nah ketemunya 235. Ini adalah jawabannya langsung ya. 235 yang D. Lalu di soal selanjutnya, jika setiap parkiran perbandingan 2, 3, 4 dan di parkiran kedua ingin dipasang paving ya, ini biaya sini maka biaya yang dibutuhkan. Berarti kita harus mencari luasan sini guys, luasan yang di daerah 2 ini. Berarti kita mencari luas lingkaran full gitu ya, luas lingkaran full dikurangin luas yang dalam sini guys. Ini infonya yang kita dapat di sini bentuk dari sini ke sini itu 30 ya. Terus di sini lebar dari lintasannya 90. 90 ini kenapa ada 10 di sini, ini 90 apa bedanya di sini? 10 ini kayaknya salah teksnya ini guys. Ini kita coba cek ya. Ini tadi ada info lampu ini kan 30 pi per meter ya. Kalau kita cek dari sini nih ya. Ini kan totalnya satu sini kan 30 pi dan 30 pi berarti ada 6 itu kan 180 pi ya. 180 pi adalah keliling lingkaran guys. Ini 2 pi r kan ya. Berarti r-nya kalau kita coret nih pi-nya kecoret nih 90. Harusnya gitu ya. Harusnya ini benar 90 guys. Ini r-nya ya. Berarti dari sini ke sini, ini dari sini ke sini itu 90 guys, ini harusnya ya. Ini info ini sudah benar ya. Berarti ini kemungkinan salah gambar guys. Ini harusnya yang 10 itu dari sini ke sini ini ya. Soalnya info ini nggak tahu guys. Ini yang 10 itu wajib sini ke sini, soalnya info ini yang nggak tahu ya. Sehingga gitu ya, kalau misalkan sudah dapat ini 90, ini 10, berarti jari-jari totalnya berapa sekarang guys? Ini berarti berapa tadi 90 tambah 10 kan 100 ya, tambah yang parkirannya kan 30. Berarti jari-jari besar itu ya, R besar. Itu berarti totalnya berapa? Dari sini ke sini, guys. Ini totalnya adalah 130 gitu ya, 130 in. Sehingga untuk mendapatkan luasan kotak itu ya, luasan yang merah itu ya, luasan merah itu kan sama aja dengan luas yang besar, lingkaran besar pi r kuadrat, berarti yang jari-jari dipakai adalah 130 dikuadratin dikurangin sama yang sebelah sini doang guys. Buat nyari yang merah doang kan yang besar dikurangin sampai sini doang. Sampai sini kan 90 ditambah 10 dikurangin 100 udah 3 P kali 100 dikuadratin gini. Sehingga ya ini kalkulator aja ya. Berarti ini dapatnya berapa guys? Ini 130 ini pi ya. 130 berarti 30, 230 ini 30 kali 230 ini kita kalkulator aja. 30 dikali 230 dikali sama 230 ya, dapatnya 6900 guys. Ini 6900. Tapi di sini yang diminta itu yang 2 perbandingannya kan di sini guys. Yang 2 itu yang 3 ya. Berarti ini sama aja dengan 3 per totalnya. Totalnya ada 9, 3/9 alias sepertiganya. Berarti luasan yang merah itu sama kayak sepertiganya ya guys, jangan lupa ya. Berarti ini tinggal kalian bagi aja dengan 3 ya. Ini bagi 3 dapatnya adalah 2300 pi ya. 2300 pi ada nggak? Oh ada. Bentar Kak ya. Oh ini Kak per ini ya. Oh iya ini luasannya ya guys. Jadi kalau misalkan di sini biayanya Kak berarti biaya total ini baru luasannya ya. Berarti biayanya gitu ya. Biayanya berarti yang ini dikalikan Kak berarti tetap jawabannya yang
D ya. Lalu di soal selanjutnya nih masih di teks yang sama ya, jika perbandingan adalah ini, oh perbandingannya diubah guys, berarti ini perbandingannya nggak pakai yang ini ya. Maka besar sudut yang terbentuk dari area 2 berarti, oh di sini guys. Ini ya, kita akan mencari sudut yang sebelah sini nih guys. Nah, kayak gini nih bentuk alfanya. Berarti kita nyari apa? Ya sama aja guys, ini kita pakai perbandingan yang tadi ya. Berarti alfa per 360 ini sama dengan ini yang sini nih, ini per berapanya lingkaran guys, ini ya. Ini kan sama saja kita akan mencari perbandingannya, di sini kan 2 gitu kan ya. Berarti ini sama aja dengan 2 per berapanya lingkaran guys. 2 per totalnya kan ada 6 ya, 2 per 6-nya lingkaran, keliling lingkaran ya, alias sepertiganya keliling lingkaran gitu kan ya. Berarti sepertiga dari apa guys, dari sini dari total keliling lingkarannya berapa tadi guys? Bentuknya mending gitu ya. Nih kalau misalkan nih sepertiga gitu ya, sepertiga ya biarkan aja keliling lingkaran kan nanti dibandingkan ya. Berarti ini alfanya nih sama dengan berapa? 360 bagi 3, 120 ya. Berarti ini jawabannya 120. Ini kenapa sepertiga? Itu kan sama aja dengan panjang busur sini per total lingkarannya guys. Panjang busurnya itu kan sepertiga gitu ya. Sepertiga keliling lingkaran dibagi sama keliling lingkaran kayak gini. Ini coret gitu ya. Jadi sepertiga ini. Berarti tetap jawabannya adalah yang C. Lalu di soal selanjutnya, besar sudut pusat yang dibentuk oleh dua lampu yang berdekatan. Wah, ini soal bonus guys. Ini perhatikan dari sini tadi kita punya berapa guys? Ini perhatikan sudutnya itu kan bentuk dari lampunya kan katanya sama persis jaraknya guys. Ini dibagi 6 ya berarti totalnya 360 bagi 6 aja guys. Berarti pasti 60 derajat ya. Jawabannya yang A. Ini totalnya kan jaraknya sama katanya. Berarti tinggal 360 bagi 6. Terus di soal selanjutnya, jika di sekeliling lintasan kami sebanyak 118, maka jarak pohon yang berdekatan adalah berapa? Ini sekeliling lintasan ya, lintasan berarti yang ada lampunya ini ya guys, ini berarti ada di sini. Oh ini tadi kita sudah dapat ya total dari kelilingnya ini kan masing-masing 30 pi, berarti totalnya ya berarti 180 pi itu guys. Tinggal kalian bagi aja sama 118. Ini kalian ubah pakai ini 3,14 boleh ya, ini langsung kalkulator aja guys. Berarti 180 kali 3,14 kalian bagi aja langsung sama 118 ya. Ketemunya 4,7 berapa? 79 ya, 4,79. Jadi jawabannya langsung yang B ya. Lalu di soal berikutnya ada teks baru ya. Sebuah acara reuni dihadiri oleh 10 pasang suami istri dan 10 orang berstatus lajang. Ini mungkin langsung pakai ilustrasi ya. 10 pasang gitu ya, ini 10 pasang gitu kan ya. Berarti di dalamnya ada 10 pria. Ini prianya, pria ya. Anggapnya pria ini pasang ya guys, ini pasang. Berarti ada 10 wanita gini. Sama 10 orang berstatus lajang, berarti ini 10-nya lajang ini, guys. Nah, 6 di antaranya pria. Oh, berarti di sini 6-nya pria, otomatis 4-nya harus wanita. Terus 40% dari total berprofesi sebagai dokter. 40% totalnya berapa? Ingat ya, 20, 30 totalnya ya. Berarti 40 per 100 kali 30 ini katanya dokter, guys. Berarti ini ketemunya adalah 12, ini 12-nya dokter ya. Terus dengan 8 diantaranya merupakan wanita, berarti 8-nya wanita, otomatis 4-nya adalah pria guys. Ini ilustrasinya ya. Lalu pertanyaannya adalah jika dipilih 3 orang secara acak, berapa banyak cara semua yang terpilih ada pria atau semua yang terpilih adalah dokter? Berarti harus cari satu-satu ya guys. Perlawanan di sini ya, ngambil sekaligus tuh selalu kombinasi ya. 3 orang secara acak merupakan pria. Berarti langsung saja berarti kondisi yang pertama adalah ini 3 dipilih dari total prianya ada berapa guys? Total prianya di sini ada 10 gitu ya. Ini 10 yang suami istri tadi sama di sini ada berapa guys? Prianya ada bentar, prianya ada 6 ya. Berarti ini dari 16 kita pilih 3 guys. 16 C3 ini kalian hitung aja ya. Berhubung kalkulator nih langsung aja kalkulator. Bisa ngitung bentuk ini ya, bentuk kombinasi. Nah ini nanti kalau misalkan mau dihitung nih kayak gini caranya itu 16 faktorial per 13 faktorial kali 3 faktorial ya. Kalau misalkan kita hitung nih kita langsung coba hitung 16 C3 gitu aja biar cepat ya. Ketemunya 560 guys. Berarti ini sama dengan 560 ya. Nah berikutnya atau semuanya terpilih ada dokter. Nah dokternya ini kan 12 ya. Berarti langsung saja di sini dari 12 kita pilih 3 ya, caranya sama ya biar cepet langsung saja kita kalkulator ya 12 C3 ketemunya 220.
Nah, ini hati-hati ya, kalian jangan langsung nambah itu jawabannya, karena gitu ya, saat kita pilih ini kan ada berapa dari 16 pria, di sini kan 12 dokter nih kan salah satunya ada pria juga yang kehitung, guys. Berarti kalian harus kurangin ya, dari 4 pria dokter ini ya, dipilih 3 nih, harus kurangin yang ini dulu, guys. Berarti 4C3 di sini harusnya 4 ya. Nanti kalian tinggal tambah nih ya, yang ini kalian tambah, lalu kalian kurangin sama yang ini, berarti ketemunya berapa, guys? Ini 780 dikurangin 4 berarti harusnya 776 ya, 776 jawabannya yang D. Jika dipilih 5 orang secara acak maka banyak cara terpilihnya 2 pasang suami istri. Ini milihnya ingat 5 ya. Dari 5 ini katanya 2 pasang, 2 pasang. Nah kayak gini. Otomatis kita kurang berapa guys? Ini kurang 3. Di sini kan 2 pasang, sorry kurang 1 ya. 2 pasang artinya 2 ini ya, 2 suami, 2 istri kan ya. Berarti sudah 4 orang. Berarti satunya ini harus dari yang lajangnya guys ya. Berarti satunya harus dari lajang gitu ya. Terus benar ya, ini terpilih 2 pasang suami istri. Sekarang dari 2 pasang di sini ada berapa pasang yang tersedia? Ada 10 ya, berarti kalian tinggal kombinasikan aja 10C2 dikalikan. Nah, sekarang dari sini ya, yang satunya ingat ya, yang satunya ini yang lain ya guys, ini sorry ini bukan lajang doang ya. Berarti satunya nih bebas guys. Ini satunya karena ini nggak ada keterangan ya, satunya pokoknya gitu ya. Bukan yang sudah kepilih ini, berarti ini satu dipilih dari berapa sisanya. 4 sudah di sini guys, 4 sudah dipilih di sini berarti totalnya 30 tadi, berarti di sini harus 26 guys. Berarti ini kalau misalkan kita hitung 10C2 itu berapa? 10C2 berarti 9 kali 5, 45 ya. Kita kalikan sama 26 ya. Berarti kalau kita hitung 45 dikali 26 hasilnya adalah 1170 ya. Ini adalah jawaban akhirnya. Lalu di soal selanjutnya ini masih teks yang sama ya. Jika dipilih 4 orang secara acak, maka peluang terpilihnya tepat satu pasang suami istri dan 2 wanita lajang. Nah, ini ya. Ini peluang, guys. Berarti ini yang diminta adalah kalau misalkan peluang nih yang diambil 4 ya. NS-nya sudah fix ya. NS-nya adalah kita punya ya, kita milih 4 dari berapa, guys? Dari 30 ya. Ini 30C4 ya. Ini kalau kita hitung, ini langsung aja kita hitung ya, guys. Soalnya kalian kan boleh kalkulator ya. Ini kita langsung coba 30C4 ya. Ketemunya 27405 ya, 27405 kayak gini. Sekarang yang diminta di soal adalah tepat satu pasang suami istri. Berarti satu pasang ini dipilih dari berapa pasangnya? Pasangnya tadi ada 10 ya. Sama 2 wanita lajang guys. Ingat tadi lajangnya ini kalau misalnya kalian perhatikan, lajangnya di sini kan wanitanya ada 4 guys ya. Berarti 2 ini kita pilih dari 4 ya dikali sama 4C2. Berarti kita dapat 4C2 ini berarti berapa guys? 6 ya. Berarti kita dapatnya adalah 60. Perhatikan bawahnya di sini kan 1827. Gampangnya guys, ini perhatikan ya. Kalau bawahnya sama, ini kan NS-nya yang ini. Kalian tinggal bagi aja sebenarnya yang 27 sekian ini. 27405 ini kalian bagi sama angka ini guys. 1827 biar kita tahu pembaginya ya. Berarti pembaginya adalah 15, berarti yang ini kalian bagi aja 15 guys. Ini kalau misalnya kita bagi 15 itu hasilnya berapa? Hasilnya 4. Pasti 4 per sekian, jawabannya pasti yang D ya. Lalu di soal selanjutnya, jika dipilih 3 orang secara acak maka peluang terpilihnya tepat satu pria beristri ya. Ini sama caranya ya, NS-nya berarti kita punya dari 3 kita pilih 30 ya. Ini sama langsung kita kalkulator aja ya. Berarti di sini 30 kita pilih 3 ketemunya berapa? 40 60 ya. Ini dapatnya 40 60 kayak gini. Nah, berikutnya yang diminta NA-nya, yang diminta adalah tepat satu pria beristri ya. Berarti satu pria beristri harus dipilih dari berapa, guys? Ada 10 pasang, berarti ada 10 pria beristri dari 10, guys. Lalu kita kalikan sama ingat ya di sini kita butuhnya adalah 3 orang ya. Berarti 2 orangnya itu berapa, guys? Yang diminta. Peluang terpilihnya tepat satu pria beristri ya. Berarti 2 orangnya ini kalian pilih dari sisanya, guys. Berarti sisanya berapa? Ya nggak boleh sini ya, nggak boleh 10 orang yang sudah beristri ini ya. Berarti sisanya adalah berapa? 20. Berarti kalau misalnya kita hitung di sini hasilnya berapa? 20C2 di sini harusnya 1019 ya, 1900 ya guys. Ini bentuknya seperti ini. Lalu perhatikan nih caranya sama kayak yang tadi triknya ya. 40 60 biar jadi 203 berarti dibagi 20 ya guys. Ini kalian bagi 20 aja di sini. Kalian bagi sama 20 gitu kan ya.
bagi 20 ini kecoret, 190 bagi 2 ketemunya 95 ya, 95/203. Jawabannya adalah yang C.